Shalom. Shalom Bu Murni dan teman-teman terkasih. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema kerukunan dengan judul meneladani sikap Kristus terhadap penolakan sekolah Kristen Gamaliel di Parepare. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Grace Naftali Imoyo Cibro dengan NIM 24071010 1227 Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Mainda Elingkrisa Suprapto dengan NIM 240 910 202035 dari FISIP. Perkenalkan, saya Talita Natani Alberta dengan NIM 2402 1040 2002 dari FKIP. Perkenalkan, saya Wasnya Kota Clara Siregar dengan NIM 240 910 202086 dari FISIP. Perkenalkan, nama saya Reva Karista Daci dengan NIM 240910 202026 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selamat menyaksikan. Kasus penolakan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di Parepare dimulai sejak tahun 2023, tepatnya di bulan Oktober, di mana saat itu terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Muslim Parepare atau yang biasa disingkat dengan FM2P. Alasan utama mereka yaitu karena pembangunan sekolah Kristen ini berada di tengah-tengah lingkungan mayoritas Muslim. Oleh karena itu, aksi ini terus berlanjut hingga September 2024, di mana saat itu juga terjadi penambahan tudingan bahwa pembangunan ini di luar atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, DPRD Parepare menanggapinya dan mengadakan sebuah rapat serta membuahkan hasil atau keputusan untuk menolak adanya pembangunan sekolah Kristen ini dan meminta kepada Satpol PP untuk menghentikan adanya aktivitas pembangunan ini. Di tengah memanasnya situasi ini, pejabat wali kota mengimbau kepada seluruh pihak untuk melakukan dialog damai. Namun, organisasi seperti GAMKI serta GP Ansor memandang bahwa keputusan DPRD ini merupakan bentuk intoleransi dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang ada. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa terdapat 3 akar masalah dari adanya kasus ini, yaitu yang pertama, adanya kekhawatiran dari dalam diri warga sekitar, yang kedua, adanya dugaan pelanggaran administratif, dan yang ketiga, adanya sentimen intoleransi masyarakat terhadap pembangunan sekolah yang beragama minoritas. Di sisi lain, kita dapat melihat bahwa kasus penolakan ini merupakan cerminan dari sifat eksklusivisme, di mana eksklusivisme ini merupakan pandangan atau keyakinan yang meyakini bahwa hanya agamanya sajalah yang paling benar atau paling sah. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa agama lain atau kepercayaan lain tidak benar atau tidak sah. Selain itu, kasus penolakan ini juga tidak mencerminkan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang menjunjung tinggi keberagaman agama, budaya, dan juga keyakinan yang ada di Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalankan toleransi di tengah aksi intoleransi, yang pertama adalah kurangnya pendidikan tentang toleransi. Toleransi seharusnya ditanamkan sejak dini di dalam pendidikan formal ataupun informal untuk mencegah hal-hal yang terjadi di masa depan, karena toleransi akan menjaga stabilitas negara dan kerukunan antar umat beragama. Kedua, pengaruh dari kelompok radikal biasanya memanfaatkan situasi untuk menyebarkan paham-paham toleransi yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama dan menyebabkan kurangnya stabilitas sosial. Penolakan terhadap pembangunan sekolah Kristen di Parepare perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan sosial, tapi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan konstitusi negara. Indonesia adalah negara hukum, dan dalam negara hukum semua hak warga negara dijamin oleh undang-undang. Dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya serta mempunyai hak untuk berpendidikan dan pengajaran sesuai kehendaknya. Solusi hukum yang bisa dilakukan adalah yang pertama, melakukan pengaduan ke Komnas HAM, yang kedua, melakukan gugatan ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara, yang ketiga, memfasilitasi mediasi oleh Pemda atau pemerintah daerah. Sebagai orang Kristen, kita tidak hanya memiliki hak secara hukum, tapi juga punya panggilan untuk merespons situasi ini dengan kasih dan hikmat. Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam Matius 5 ayat 44, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jadi, ketika ada penolakan, kita tidak boleh membalas dengan marah atau dendam. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, menunjukkan kasih bahkan kepada mereka yang tidak setuju dengan kita. Sebagai umat Kristiani, kita harus tetap sabar dalam menghadapi permasalahan serupa. Mencegah masalah tersebut terjadi kembali dapat dilakukan dengan cara melengkapi segala perizinan untuk mendirikan sekolah tersebut, sehingga ketika ada masyarakat yang melakukan penolakan dengan alasan perizinan yang tidak lengkap, hal tersebut dapat dibuktikan secara konkret. Pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar, melakukan musyawarah dan pemberitahuan lebih awal bahwa akan didirikannya sekolah Kristen dengan harapan masyarakat bisa menerima berdirinya sekolah tersebut. Sebagai pengikut Kristus, kita juga harus meneladani sikap Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai bahwa kami sebagai seorang Kristen memiliki sikap dan sifat yang baik terhadap sesama. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih terbuka dan menerima adanya pengajaran dan sekolah Kristen di sekitar mereka.
Penanggulangan yang dapat kita lakukan jika kita mengalami hal serupa di kemudian hari adalah yang terpenting, kita harus memperhatikan sikap kita dalam merespon permasalahan tersebut. Tentunya tidak jauh dari teladan Kristus dalam menghadapi diskriminasi ataupun intimidasi. Yesus mengajarkan untuk tidak melawan dengan kekerasan, melainkan dengan kasih dan pengampunan. Oleh karena itu, sikap teladan Kristus yang dapat kita terapkan dalam menghadapi masalah seperti ini adalah yang pertama, tidak membalas tindakan diskriminasi dengan tindakan yang sama. Yang kedua, tetap mengasihi, bahkan kepada mereka yang menganiaya kita harus tetap menunjukkan kasih dan pengampunan. Yang ketiga, menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan merasa sendiri dalam menghadapi diskriminasi, berdoa dan serahkan diri kepada Tuhan untuk mendapat kekuatan dan dukungan. Yang terakhir, menjadi terang bagi dunia. Dengan tetap setia kepada Tuhan dan menunjukkan kasih, kita dapat menjadi teladan bagi orang lain dan membawa perubahan yang positif. Menurut kelompok kami, teologi agama yang paling cocok diterapkan untuk memelihara kerukunan di Indonesia tanpa mengorbankan identitas sebagai orang percaya ialah teologi inklusivisme. Karena pertama, teologi inklusivisme mengakui kebenaran dalam agama lain tanpa menyangkal Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Hal ini memungkinkan kita hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain tanpa mengorbankan iman akan Kristus sebagai pusat keselamatan. Lalu yang kedua, teologi inklusivisme menjembatani dialog yang jujur dan saling menghormati antar agama dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Lalu yang ketiga, menjadi fondasi etika, sosial, dan perdamaian. Inklusivisme mendorong kerjasama lintas agama dalam isu sosial seperti kemiskinan, keadilan, dan perdamaian dengan tetap berpijak kepada iman Kristen. Hal ini sesuai dengan panggilan gereja sebagai pembawa damai di tengah dunia yang terpecah. Jadi, kelompok kami mengambil kesimpulan atas masalah ini, bahwa keputusan tersebut mencerminkan ketimpangan dalam perlakuan terhadap kelompok minoritas agama dalam hak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Kami menilai bahwa tindakan DPRD tidak hanya bersifat eksklusif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan beragama serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Dan penolakan ini menunjukkan lemahnya implementasi nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kebijakan daerah. Keberadaan sekolah Kristen juga tidak semata-mata sebagai simbol identitas keagamaan saja, tetapi penting untuk dicatat bahwa sekolah ini tidak hanya dikhususkan untuk umat Kristen, tetapi terbuka untuk semua kalangan dan sebagai wujud partisipasi umat Kristen dalam membangun sumber daya manusia yang berintegritas dan berkontribusi bagi bangsa. Maka dari itu, marilah kita semua untuk membuka ruang dialog yang inklusif, rasional, dan berkeadilan agar kebijakan publik, terutama dalam sektor pendidikan, dapat dibuat berdasarkan atas non-diskriminasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kepentingan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.